Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Dari dunia olahraga pendengar, Pemkab Karanganyar mulai memanaskan mesin persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah 2026. Langkah strategis ini diawali dengan pengukuhan ratusan atlet pilihan yang menjadi tumpuan harapan Bunga Bumi Intan Pari dalam ajang olahraga kasta tertinggi tingkat provinsi tersebut. Penguatan mental di ruangan paripurna sebanyak 250 atlet yang berasal dari 39 cabang olahraga resmi dikukuhkan sebagai bagian dari kontingen Kabupaten Karanganyar. Para atlet ini diproyeksikan untuk tampil maksimal pada Porprov ke-17 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya pada Oktober mendatang. Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana di ruang paripurna DPRD Karanganyar pada Sabtu 11 April 2026. Momentum ini sengaja digelar sebagai bagian penting untuk memperkuat mentalitas serta memantapkan kesiapan para atlet sebelum terjun ke medan laga. Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa keberhasilan di gelanggang olahraga sangat bergantung pada kematangan persiapan dari berbagai aspek, mulai dari kekuatan fisik, penguasaan teknik, hingga ketangguhan mental. Begitu juga beliau mewanti-wanti para atlet agar tetap menjaga konsistensi latihan di waktu yang tersisa. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengapresiasi kerja keras para putra daerah, Pemkab Karanganyar telah menyiapkan skema bonus bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali. Penghargaan finansial ini diharapkan menjadi stimulus tambahan sekaligus suntikan motivasi bagi para pejuang olahraga tersebut. Di samping mengejar prestasi, Adilana juga menitipkan pesan mendalam mengenai efisiensi sportivitas dan nilai kebersamaan selama kompetisi berlangsung. Di sisi lain, KONI Karanganyar Bagus Selo menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh anggota kontingen. Dia menjamin bahwa atlet yang dikukuhkan menjadi melewati proses pembinaan jangka panjang serta seleksi yang sangat ketat di masing-masing cabang olahraga. Bagus menegaskan bahwa KONI akan hadir memberikan pendampingan insentif bagi memastikan target prestasi dapat tercapai. Dengan kesiapan yang dimiliki termasuk pemantapan, kontingen Karanganyar diharapkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, namun juga mampu menunjukkan taji sekaligus berbicara banyak dalam event tersebut dan mengharumkan nama daerah di kancah Jawa Tengah. Karanganyar borong penghargaan Top BUMD Awards 2026. PT BPR Bank Daerah Karanganyar Pesroda kembali juga menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin 13 April 2026. Bank milik pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tersebut memperoleh Platinum Trophy selama 6 tahun berturut-turut dan predikat Bintang 5. Capaian tersebut menempatkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar sebagai salah satu badan usaha milik daerah dengan performance terbaik di Indonesia. Dalam ajang penghargaan yang diberikan, Bupati Karanganyar Robert Kristanto sebagai top pembina BUMD 2026 serta Direktur Bank Daerah Karanganyar Haryono yang dinobatkan sebagai top CEO BUMD 2026. Selain Bank Daerah Karanganyar, sejumlah BUMD dan lain Kabupaten Karanganyar juga meraih penghargaan. PT BPR Bank Daerah Karanganyar meraih predikat Bintang 4. PUD Aneka Usaha Karanganyar memperoleh predikat Bintang 3, sementara Pudam Tirta Lawu Karanganyar meraih predikat Bintang 4 atas kinerja pelayanan air bersih. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi perusahaan dalam mendukung pembangunan melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ajang penghargaan ini diinisiasi majalah Top Business bersama Institut Ekonomi Daerah dan sebagai bentuk apresiasi terhadap BUMD yang dinilai mampu meningkatkan kinerja, keuangan, dan sekaligus berinovasi menghadapi tantangan bisnis. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menerima penghargaan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh BUMD di wilayahnya tersebut. Ditambahkan pula Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana menambahkan, capaian ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BUMD dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Direktur Utama Haryono menyampaikan rasa syukur capaian Platinum Trophy yang diraih oleh perusahaannya. Juga dari penghargaan tersebut menjadi tonggak penting untuk
menjadi lebih positif kinerjanya dan sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai BUMD yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional. Yang menambahkan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta dukungan dari pemerintah daerah dan juga nasabah. Kedepan PT BPR Bank Daerah Karanganyar akan terus memperkuat inovasi layanan perbankan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mendorong transformasi budaya kerja ASN melalui gerakan Selasa Roda 2. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus pengurangan emisi di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Program pertama digagas oleh Diskominfo Karanganyar tersebut merupakan implementasi Surat Edaran Bupati Karanganyar nomor 800/808-18 tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN. Kepala Diskominfo Karanganyar Isna Nur Aziz menyampaikan gerakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan langkah nyata dalam mendorong perubahan pola kerja yang lebih efisien, ramah, dan lingkungan. Melalui gerakan Selasa Roda 2, mengharap membangun kesadaran bersama bahwa efisiensi energi bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti penggunaan kendaraan roda 2. Isna menjelaskan penggunaan kendaraan roda 2 oleh ASN setiap hari Selasa diharapkan mampu menekan konsumsi BBM di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat mengurangi emisi gas buang yang berdampak pada kualitas lingkungan. Menurutnya, perubahan kecil yang dilakukan secara ekosistem akan memberikan dampak besar, baik terhadap efisiensi birokrasi maupun keberlanjutan lingkungan. Oke pendengar, dan kami hadirkan informasi untuk Anda persoalan pemborosan makanan atau food waste sendiri. Dan food waste sendiri perhatian utama dalam evaluasi pengelolaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar meminta seluruh mitra dan pengelola dapur MBG untuk menerapkan prinsip zero waste sendiri dari zero plastik dalam setiap tahapan operasional program itu sendiri. Sementara Wakil Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Satgas MBG Ade Eliana mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan pelaksanaan MBG tahun 2026. Dalam rangka tersebut, Pemkab menekankan bahwa pengelolaan sisa makanan harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan hal yang tidak tertangani. Selain itu, pencatatan juga baik sisa makanan diwajibkan sebagai bagian dari evaluasi program. Standar jelas, tidak boleh ada sampah yang tidak tertangani, semua harus dikelola dengan baik dan terukur. Menurutnya, data dari pengelolaan sampah makanan menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Melalui data tersebut, pengelola juga dapat mengetahui tingkat penerimaan makanan oleh masyarakat, sekaligus menjadi dasar perbaikan menu pada tahap berikutnya. Data sisa juga disimpan harus akurat, dan di situ juga bisa diketahui mana menu yang disukai dan mana yang tidak. Ade menjelaskan bahwa sisa makanan tidak habis akan dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA, sebaliknya limbah makanan akan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan produktif seperti pakan ternak milik warga. Namun demikian, pemanfaatan seperti itu harus melalui mekanisme pendataan resmi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, yang menegaskan bahwa pengelolaan limbah makanan kini telah memiliki payung hukum dan menjadi bagian standar operasional program MBG. Ada menyebut bahwa di sejumlah wilayah desa, pengelolaan sisa makanan bahkan sudah berjalan cukup baik, karena langsung dimanfaatkan oleh peternak setempat, dan kondisi di lapangan sudah cukup baik, dan perlu adanya pengawasan dalam pencatatan yang ketat. Selain itu, dari menyoroti persoalan food dari waste sendiri, Pemkab Karanganyar juga mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal dalam program MBG. Seluruh kebutuhan bahan baku makanan diupayakan berasal dari petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM setempat. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal.
Ade menargetkan MBG terus berkembang sebagai salah satu menekan angka stunting di Karanganyar yang saat ini masih berada di kisaran 2.400.000 kasus. Berdasarkan data tersebut, program MBG di Karanganyar saat ini juga telah berjalan di 89 titik layanan dan ditargetkan bertambah menjadi 134 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari akhir tahun 2026. Melalui dari evaluasi berbasis data, termasuk pengelolaan dari sampah makanan, Pemkab berharap program MBG dapat berjalan semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Bengawan Solo meluap, rumah 15 kakak di Jaten Karanganyar terendam. Pendengar, luapan sungai Bengawan Solo akibat tingginya curah air hujan merendam permukiman warga di Kabupaten Karanganyar, Rabu 15 April 2026. Meski seumum kondisi wilayah masih terkendali, sejumlah titik di bantaran sungai mulai terdampak, terutama di Dusun Daleman, Desa Ngeringun, Jaten, Karanganyar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Hendro Payur menjelaskan, ketinggian air di lokasi terparah yang berada di dekat aliran sungai sempat mencapai sekitar 1 meter. Di Dusun Daleman terdapat sekitar 40 kakak dengan total 136 jiwa, namun yang terdampak langsung saat ini sebanyak 15 kakak atau sekitar 49 jiwa saja. Menurutnya, kenaikan debit air ini sejak pada pagi hari, namun memasuki siang, genangan mulai menunjukkan tren penurunan. Tim BPBD bersama unsur terkait langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan logistik untuk mendukung kerja bakti warga serta konsumsi bagi masyarakat terdampak banjir. Selain di Kecamatan Jaten, luapan Bengawan Solo juga terpantau di jalur penghubung Desa Telumpo, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Kramat. Namun di lokasi tersebut air masih sebatas menggenangi pekarangan dan belum masuk ke dalam rumah warga. BPBD menghimbau masyarakat khususnya ditinggal di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kondisi cuaca yang masih fluktuatif, potensi kenaikan debit air masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Pihaknya berharap kondisi air segera surut sepenuhnya agar warga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Program Adiwiyata, siswa MAN 2 Karanganyar ubah wadah cat bekas menjadi tong sampah. Program dari pembiasaan Adiwiyata di MAN 2 Karanganyar diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan wadah cat bekas menjadi tong sampah. Hal ini juga dari pemilahan organik, sama organik dan anorganik. Ini menjadi fokus utamanya dan dilakukan Jumat 17 April 2026. Kegiatan ini melibatkan siswa guru serta tim Adiwiyata Madrasah sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan sampah sekaligus upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, siswa yang tergabung dalam kader Adiwiyata dari kelas 10 dan 11 dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengelola wadah cat bekas menjadi tong sampah yang layak digunakan. Ketua tim Adiwiyata menjelaskan, para siswa penting juga dari membiasakan pemilahan sampah sejak dini, baik sampah organik maupun anorganik, sebagai langkah sederhana dalam menjaga lingkungan. Proses pembuatan tong sampah mulai juga membersihkan wadah cat dan menggunakan air serta sabun untuk menghilangkan sisa cat yang masih menempel. Setelah itu, wadah dikeringkan sebelum memasuki tahap pengecatan ulang. Kegiatan ini menjadi bagian dari penerapan konsep 5R, reuse, reduce, reuse, repurpose maupun juga recycle dalam pengelolaan sampah. Kepala MAN 2 Karanganyar, Muwanatul Badriah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan madrasah, tetapi juga menanamkan karakter peduli lingkungan kepada para siswa. Dari kegiatan tersebut dihasilkan puluhan tong sampah yang nantinya akan ditempatkan di berbagai sudut lingkungan madrasah seperti di depan kelas, taman, dan area kantin. Pemanfaatan wadah cat bekas ini menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip ramah lingkungan sekaligus upaya mengurangi limbah yang tidak terpakai. Program tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MAN 2 Karanganyar dalam mewujudkan madrasah yang bersih, sehat, ramah lingkungan, serta prinsip Adiwiyata. Pihak madrasah berencana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan tong sampah tersebut agar program Adiwiyata tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi menjadi pembiasaan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian lingkungan, MAN 2 Karanganyar
terus berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus berwawasan lingkungan. Rotary Solo dan Madiun tanam ratusan pohon di Bukit Mongkrang, Tawangmangu. Pendengar, komunitas Rotary Solo dan Madiun melakukan kegiatan penghijauan dengan menanam ratusan pohon di Bukit Mongkrang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Rabu 15 April 2026. Asisten Governor Area 5 Rotary District 3420 Indonesia, Eni Werdiningsih menjelaskan Rotary Area 5 meliputi Solo, Madiun, dan menyelenggarakan kegiatan bertajuk Rotary Hijau Kanda Negeri. Dalam kegiatan ini, dari konsep konservasi terintegrasi yang dilaksanakan di seluruh area Rotary District 3420 Indonesia dengan gerakan Rotary Hijaukan Negeri. Rotary menanam 300 pohon damar, 20 pohon duet dengan dukungan dari komunitas pecinta alam bocah alam anak zaman. Pada kesempatan kali ini, dari penanaman 300 pohon damar, 20 pohon duet sebagai bentuk kolaborasi positif antara Rotary dan juga komunitas pecinta alam. Menurut dari Eni, program penghijauan juga nggak hanya berhenti pada kegiatan penanaman pohon, tetapi juga berfokus pada kemitraan jangka panjang dengan masyarakat, serta memastikan bibit yang memang tepat dan tumbuh baik. Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Rotary dalam mendukung pelestarian lingkungan yang menjadi salah satu area fokus organisasi, yaitu adalah environment. Ya, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Rotary, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kegiatan penghijauan didukung Kecamatan Tawangmangu, pengelola Taman Bukit Mongkrang, gabungan relawan anak Gunung Lawu, serta mitra Rotary Iga Pekat juga ya ini. Luar biasa. Serta dari kegiatan tersebut merupakan sambutan positif dan pemerintah Kabupaten Karanganyar diwakili Camat Tawangmangu. Pemerintah juga mengapresiasi inisiatif dari Rotary dari penghijauan sekaligus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di kawasan wisata alam. Selain kegiatan penanaman, diantaranya aksi sosial merupakan pemberian sembako kepada relawan anak Gunung Lawu merupakan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial tersebut. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.